Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita materi manajerial ya. Kita hari ini akan melanjutkan materi manajerial, fokusnya tentang integritas. Jadi hari ini kita akan belajar khusus tentang bagaimana menaklukkan menjawab soal-soal integritas dengan mudah. Ya. Oke, kita mulai saja. Integritas adalah konsisten berperilaku, selaras dengan nilai. Jadi konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai atau norma etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika yang tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Secara mudahnya, integritas itu adalah taat aturan atau taat dengan SOP. Jadi pokoknya kalau aturannya pulang jam 4 ya jangan dulu pulang sebelum jam 4. Kalau aturannya tidak menerima uang fee atau uang tips ya tidak menerima uang tips. Jadi pokoknya patuh dengan aturan yang berlaku. Yang kedua itu tidak KKN. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik itu bentuk gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang dan lain-lain. Pokoknya kata kuncinya dua ini. Jadi soal integritas itu isinya nanti taat pada aturan atau SOP dan tidak korupsi. Nah, itu ya. Ini definisi ini diambil dari mana? Definisi ini diambil langsung dari Permenpan RB ya, yang khusus tentang P3K. Nah, ini adalah lampiran dari Permenpan RB ya, khusus tentang yang menangani atau yang menaungi P3K ini. Ini kita hari ini ngebahas ini, kompetensi manajerial, dan kita fokus integritas. Nanti integritas ini ada dua part ya, karena indikator-indikator dari kisi-kisi yang diberikan Menpan RB lumayan banyak. Nanti teman-teman bisa saksikan juga, nonton video tentang kerjasama, komunikasi, orientasi. Nanti saya akan buat spesifik lagi per part-part agar teman-teman lebih paham apa sih inti dari integritas, kerjasama, komunikasi, dan lain sebagainya. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah indikator dari kisi-kisi yang diberikan oleh Menpan RB. Yang pertama itu adalah integritas. Nah, ini materinya semuanya tentang integritas. Jadi integritas itu Menpan RB memberikan 5 level ya. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, kita akan hari ini part 1 ini kita akan fokus indikator ataupun level 1 dan level 2 ya. Level 1 nanti ada 2 soal. Level 2 juga ada 3 soal nanti ya. Jadi jumlahnya di video kali ini membahas 5 soal ini tentang indikator di level 1 dan level 2. Nah, jadi nanti Menpan RB itu membuat soal panselnasnya itu dari kisi-kisi ini dikembangkan. Makanya ada beberapa paket kan. Jadi Anda tes berdampingan itu kan materinya tidak sama. Karena dari indikator deskripsi itu dibentuklah indikator. Nah, ini ada level 1 saja itu ada 3 ya, 3 soal. Bayangin kalau satu indikator ini dibuat 10 aja, berarti ada 30 indikator di satu level. Kali 5, 150 paket nantinya. Makanya kita akan mengupas tuntas agar pembelajaran kita tidak keluar dari kisi-kisi yang ada. Karena kalau di buku-buku yang beredar itu terkadang dia tidak lupa, hanya mengambil saja dari sumber-sumber, tetapi ini lebih langsung dari indikator yang
diberikan oleh Menpan RB. Yang pertama, mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Nah, ini indikatornya ada 3, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Nah, jadi integritas tuh indikator perilakunya bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, atau istilah lainnya jujur. Yang kedua, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dan lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individual pribadi. Jadi taat aturan melaksanakan kode etik SOP organisasi dalam tataran individu pribadi. Nanti yang 1.3-nya masih level 1, tidak menjanjikan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan atau organisasi. Nah, jadi kita tidak boleh menjanjikan ya. Nanti soal-soalnya biasanya tipenya yang Anda ketua panitia seleksi, terus Anda menjanjikan kelulusan ke salah satu peserta seleksi Anda, itu melanggar integritas level 1 ya. Kita hari ini akan membuat soal di level 1 dan juga level 2. Di level 2-nya mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai. Jadi sudah mampu mengingatkan. Di sini mengingatkan rekan kerja untuk bertindak. Jadi kalau tadi tahapnya individu, kalau ini sudah ke rekan. Makanya ada kata-kata mengingatkan. Nah, begitu ya. Kita akan membahas 2 level ini, level 1 dan level 2. Ini contoh soal integritas di level 1. Yang berkata sesuai dengan keadaan dan bertindak sesuai dengan fakta. Nomor 1. Anda adalah pegawai di salah satu instansi pemerintah. Suatu hari Anda datang terlambat karena di perjalanan macet. Setelah sampai kantor, kebetulan sistem fingerprint sedang error. Sehingga proses perekapan presensi dilakukan manual di hari berikutnya. Sikap Anda. A. Mengatakan tidak terlambat karena tidak ada yang tahu. Saya beruntung karena ketika terlambat sistem fingerprint sedang error. Jadi aman. Mengatakan terlambat dan meminta dispensasi ke rekan yang merekap. Berkata dengan sebenarnya bahwa kemarin Anda terlambat. Nah, kira-kira ini yang mana? Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa cara menjawab soal-soal manajerial sosial itu salah satunya adalah melihat posisi. Posisi kita sebagai apa? Ya, posisi kita nanti ada sebagai atasan, ada juga sebagai bawahan. Kalau sebagai atasan, job desk-nya adalah dia konseptor, evaluator, memerintah, menggerakkan, dan membuat kebijakan. Nah, ini kalau posisinya atasan. Tapi kalau posisinya bawahan, saya tulis di sini di pojok kanan, maka Anda harus memilih jawaban yang sesuai dengan job desk bawahan. Apa aja? Yaitu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Itu aja. Nah, di sini, di soal ini Anda adalah pegawai. Berarti ini bawahan. Maka di sini karena tentang integritas, kita cari mana yang paling integritas. Nah, ini mengatakan terlambat, tidak terlambat ya, ini berarti tidak, poinnya tidak tinggi. Saya beruntung, ini juga masih mengelak ya. Ini poinnya adalah yang C dan yang D tertingginya. Mengatakan terlambat dan minta dispensasi ke rekan yang merekap, atau D berkata dengan sebenarnya bahwa kemarin Anda terlambat. Mana kira-kira yang tinggi? Kita bandingkan antara C dan D, mana yang lebih berintegritas. Yang C dia sudah jujur, mengatakan terlambat, tapi dia ada minta dispensasi. Yang D berkata dengan sebenarnya bahwa kemarin Anda terlambat. Ini poin tertingginya. 4, ini 3. Pak, kenapa choice-nya cuma sampai D? Karena materi manajerial itu soalnya ada 25. Choice-nya A sampai D. Poinnya 1 sampai 4. Nah, jadi karena ini 1 sampai 4. Jadi kalau ada soal-soal yang poinnya sampai 5 itu tidak diupdate sebenarnya. Karena
soal-soal P3K manajerial itu choice-nya cuma sampai D. Kenapa? Karena nanti 25 dikali 4 poin tertingginya adalah 100. Kalau kali 5 jadi 125. Bisa dicek peraturan-peraturan tentang P3K. Ini jawabannya yang D ya. Dia lebih jujur sesuai level 1. Anda adalah pegawai di instansi daerah. Kita lanjut ke nomor 2. Ini juga pegawai lagi. Jadi pegawai hanya melaksanakan pekerjaan terbaik aja, kecuali di soal disebutkan Anda adalah pimpinan. Nanti job desk-nya job desk pimpinan. Kalau job desk pegawai ya berarti dia melaksanakan tugas sebaik mungkin. Suatu hari beberapa pegawai di kantor Anda pada saat jam kerja terlihat santai sambil membuka WA. Sikap Anda A. Ikut bersantai seperti rekan yang lain, tetap bekerja sesuai aturan dan jam kerja, menegur dan memberi peringatan agar tidak diulang lagi perbuatan seperti itu. Suatu saat juga begitu, sudah menjadi hal yang biasa. Nah, ini yang kayak gini berarti tidak maksimal ya, tidak baik, ini juga tidak maksimal ikut bersantai. Ini poin terendahnya ini ya, 1, ini 2. Poin 3 dan 4-nya ada di choice B dan Charlie. Apakah B tetap bekerja sesuai aturan dan jam kerja, atau C menegur dan memberi peringatan agar tidak diulang lagi perbuatan seperti itu. Ini dua-duanya bagus. Tapi seperti kata kunci yang saya sampaikan dalam menjawab, ini posisinya pimpinan atau bawahan. Di sini disebutkan pegawai. Maka kalau disebutkan pegawai, kalau kita memilih choice C, menegur dan memberi peringatan agar tidak diulang lagi. Nah, di sini menyalahi job desk. Nggak boleh pegawai menegur memberi, kamu perbuatan itu tidak baik. Nanti beresikonya adalah dalam harmoni kerjasama ya di kisi-kisi berikutnya. Jadi kalau kita sebagai pegawai, maka kita pilih yang melaksanakan kerjaan sebaik. Kita tidak punya job desk untuk memberi peringatan. Ini job desk-nya adalah punya atasan. Jadi kalau Anda sebagai ketua tim melihat rekan-rekannya main HP, Anda punya job desk, punya wewenang untuk menegur dan memberi peringatan. Jadi ini poin tertingginya. 4, 3, 2, 1. Itu ya. Jadi kata kuncinya ada di sini. Ingat-ingat kata kuncinya di soal posisi Anda, atasan atau bawahan. Ingat baik-baik. Nomor 3, Anda adalah kepala sekolah. Nah, ini pimpinan berarti. Anda adalah kepala sekolah. Ini berarti pimpinan. Kalau pimpinan, job desk-nya seperti yang sudah saya jelaskan di nomor 1. Saat ini sekolah Anda sedang disupervisi dalam rangka akreditasi sekolah. Yang Anda lakukan adalah titik-titik. A. Memberikan hadiah atau uang ke pengawas dengan harapan nilai sekolah Anda menjadi bagus. B. Memberikan data yang tidak sesuai agar sekolah Anda tetap bagus. C. Bertindak secara profesional dan sesuai aturan. D. Memberikan fasilitas bagus ke pengawas dalam rangka menghormati tamu. Oke, nah kita sudah sama-sama melihat ya secara kasat mata mana dua jawaban terbaik dengan posisi sebagai pimpinan. Memberikan hadiah uang jelas ini melanggar integritas, ini masuk dalam gratifikasi. Memberikan data yang tidak sesuai, berarti ini juga masuk dalam ketidakjujuran ya, menyalahi nilai-nilai integritas, tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas. Nah, berarti yang A sama B ini poin terendahnya ada di sini. Jadi poin terendah sudah ngasih uang. Nah, ini nomor poin 2-nya. Poin 3 dan 4-nya ada di C dan D. Bertindak secara profesional dan sesuai aturan atau memberikan fasilitas bagus ke pengawas dalam rangka ini bagus ya, baik ya, memberikan fasilitas bagus. Tapi di sini dalam rangka menghormati tamu tidak salah. Tapi di sini ada Anda lagi disupervisi. Kita balik ke konteks. Di konteksnya Anda sedang disupervisi, berarti segala sesuatu yang memberikan sesuatu yang di luar batas kewajaran di sini memberikan fasilitas bagus. Nanti pasti pengawas-pengawas ini tidak dimungkinkan mengurangi keprofesional. Jadi kita nanti seperti ada udang di balik batu sebagai kepala sekolah. Kan kalau dia bukan pengawas belum tentu diberi fasilitas bagus walaupun sama-sama tamu. Kalau itu alasannya menghormati tamu. Nah, jadi hati-hati yang seperti ini poin tertingginya ada di C.
Nomor 4, Anda adalah seorang staf di instansi pusat. Staf, berarti staf itu adalah bukan atasan, bawahan. Suatu hari rekan kerja Anda mengajak Anda untuk pulang lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan karena atasan Anda sedang dinas keluar kota. Sikap Anda. Ini Anda seorang bawahan, rekannya ngajak santai. Nah, ya, bukan ngajak santai, rekannya mengajak pulang lebih cepat karena atasan sedang keluar kota. A ikut pulang lebih cepat karena tidak enak dengan teman. Ini pasti nggak maksimal, bukannya salah. Pasti tidak maksimal. Menolak ajakan tersebut serta menasehatinya untuk pulang sesuai waktu yang telah ditetapkan. Oke, bagus. Menolak ajakan tersebut dan membiarkan saja. Nah, berarti ini menolak nggak mau, tapi kalau mau pulang ya silahkan aja pulang. Begitu. Biasa saja karena hal itu sudah biasa terjadi. Nah, berarti poin terendahnya ada di sini ya. Paling jelek ini 2-nya. Berarti poin 3 dan 4-nya ada di B dan C. Menolak ajakan tersebut dan membiarkan, atau menolak serta menasehatinya. Nah, di sini mana yang lebih bagus? Maka yang lebih bagus adalah yang bravo. Loh, kenapa Pak? Katanya kita sebagai bawahan ini hanya menasehati ya. Kalau yang tadi itu adalah memberi peringatan. Kalau menasehati kan sesama rekan boleh ya. Jadi ada inisiatif. Hanya menasehati untuk pulang sesuai waktu yang ditetapkan. Menolak ajakan tersebut dan membiarkan saja, ini sebenarnya sudah bagus. Poinnya 3, nah, tetapi dalam hal ini ada inisiatif menasehati dan tidak ada unsur menegur atau memberi peringatan. Jadi kalau batasnya itu kalau sampai kata menasehati. Jadi kalau bawahan boleh sampai tahap menasehati. Yang nggak boleh tuh menegur, apalagi memberi peringatan ya. Memberi peringatan kan ngasih SP. Nah, ini boleh. Ini poin 4. Anda dipercaya menjadi manajer. Nah, ini pimpinan di sebuah instansi. Pada saat proses rekrutmen, Anda ditawari uang oleh orang tua salah satu peserta yang sedang seleksi. Anda sadar bahwa hal itu akan mengganggu profesionalisme kerja Anda. Sikap Anda. Nah, ya, jadi Anda manajer personalia, ada yang mau ngasih uang. A berusaha menolak, tapi kalau dipaksa, terpaksa menerima. Ini poinnya pasti tidak maksimal. Menolak pemberian tersebut karena takut diketahui. Ini sudah menolak. Mengembalikan uang tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai integritas. Menolak segala bentuk gratifikasi. Nah, berarti ini poin terendahnya ada di A ya, poin 1. Menolak pemberian tersebut karena takut, ini menolak, ini juga menolak, ini mengembalikan. Mana yang lebih tepat? Menolak, tapi di sini karena takut diketahui oleh orang lain, mengembalikan uang tersebut ini kita eliminasi ya, poin 2-nya ada di sini. Kenapa Pak? Karena mengembalikan uang. Berarti kalau mengembalikan itu sudah menerima. Kan kita nggak boleh menerimanya. Tapi kan Pak, dikembalikan, betul dikembalikan. Tetapi bagaimana kalau ketahuan pas lagi nerima sebelum mengembalikan? Ini sangat-sangat berpotensi rawan. Nah, ini poin terbaiknya tinggal B dan D. Menolak pemberian karena takut atau menolak segala bentuk gratifikasi. Nah, tentu ini dengan jelas ya. Ini poin 4-nya. Ini poin 3-nya. Kenapa? Karena ini menolaknya alasan takut diketahui orang lain. Integritas itu hubungannya dengan kejujuran. Baik itu dalam diri ya, ini sudah menjadi prinsip. Jadi bukan karena takut diketahui orang, tapi memang itu sudah menjadi prinsip bagi si penganutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti video-video part berikutnya bisa ditonton ya, tentang integritas. Nanti ada 2-3 part tentang kerjasama sesuai dengan level-level dari Kemenpan RB. Kalau teman-teman mau ngirim file, mau meminta contoh-contoh soalnya, teman-teman bisa di kolom komentar ya. Jadi silahkan di kolom komentar untuk meminta meminta file soal buat dipelajari. Silahkan di kolom chat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN Kudus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara. Kenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah, tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah, saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Aljabar, formasi dosen Aljabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu persatu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.